Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghikayatkan, menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan dan keadaan penduduk surga. Disebutkan di dalam surat As-Saffat bahwa para penduduk surga begitu gembiranya, begitu senangnya, mereka saling bertegur sapa. Bertegur sapa, berada di dalam kegembiraan dan kenikmatan atas usahanya selama di dunia. Wa qala qailum minhum, lalu ada di antara mereka ini bertanya, ahli surga ini bertanya, berkata kepada temannya, dia mengatakan, innahu kana li qarin, dulu saya punya teman, ya, tapi nggak kelihatan di surga. Akhirnya coba tengok di tempat yang satu, mau diperiksa nggak ke tempat yang satu, ya. Maka ketika ia berangkat menuju atrafil jannah disebutkan, di situ dia lihat faro'ahu fi sawa'il jahim, temannya yang waktu teman setia di dunia, ketika berada di yaumil qiyamah ia berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi temannya nggak ada. Ketika dilihat faro'ahu fi sawa'il jahim, ada di situ di tengah-tengah neraka jahanam. Lalu di beberapa ayat berikutnya, penduduk surga ini begitu bergembira mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat untuk bisa beribadah, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan nikmat terbesarnya dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan yang beginilah mestinya kita beramal. Di dalam kutipan penduduk surga tadi berkata, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk hal yang semacam ini kita mesti beramal. Maka di antara ucapan yang mengandung makna itu hadirnya kita di sini, berbuat sesuatunya kita di sini, duduknya, menginfakkannya, bercapek-capeknya, kesemutannya dan semuanya kumpul di dalam majelis ini. Limisli hadza falyamalil amilun. Kita berharap dapat mendapatkan satu pandangan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka ketika disebutkan hal semacam ini, maka kita akan lihat perbandingannya. Berapa banyak kelompok, berapa banyak golongan, berapa banyak orang yang mau melakukan sesuatu yang sama, bercapek-capek, berlelah-lelah, mengeluarkan rupiah begitu banyak, tapi nanti ketika dihisab seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, innahu kana li qarin. Dulu saya punya teman, sama-sama di dunia berjuang, tapi ketika berada di yaumil qiyamah enggak didapatin temannya, faro'ahu fi sawa'il jahim. Maka untuk itulah kita hadir di tempat ini bersempit-sempit ria, bergembira dengan diutusnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cukup dengan ungkapan seperti itu, Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Kahfi, penggalan ayatnya, wadrib lahum mathalar rajulain. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perumpamaan tentang dua orang yang di dalam penjelasan tafsirnya disebutkan bahwa ada dua orang yang berserikat, berteman baik, berteman setia. Dalam usaha mereka berdua ini menghasilkan uang 8.000 dinar. Lalu dibagi dua, masing-masing dapat 4 dinar, 4.000 dinar. Setelah mendapatkan bagiannya masing-masing, temannya yang satu membuat rumah seharga 1.000 dinar. Lalu temannya yang satu ketika mendengar temannya membangun rumah seharga 1.000 dinar, ia lalu berkata, aku ingin membangun rumahku tapi nanti di surga. Maka 1.000 dinar yang dia punya diinfakkan. Lalu enggak berapa lama kemudian temannya yang ini, ya,
dia menikahi dengan wanita cantik, seharga 1000 dinar pestanya. Lalu ia pun mengatakan hal yang sama, aku pun ingin menikahi bidadari-bidadari cantiknya nanti di surga. Maka diinfakkan 1000 dinar untuk harapan itu. Lalu terdengar lagi temannya membeli kebun yang begitu indah, begitu mewah, begitu teduh, seharga 1000 dinar. Maka ia pun maka teman yang satu pun menginfakkan uangnya seharga 1000 dinar dengan harapan ia mendapatkan taman-taman di surga. Maka ketika mereka berdua ini telah wafat, di dalam surga dihikayakan orang yang itu yang berkata, innahu kana li qarin. Dulu saya punya teman di surga, di dunia. Ketika kami hadir di tempat ini, dia hadir di tempat itu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu kebaikan berada di tempat ini, teman saya berada di tempat itu. Nanti di yaumil qiyamah dihikayatkan bahwa teman yang kita akrabi di dunia enggak selalu berada bersama kita nanti di yaumil qiyamah. Tapi sepanjang kita bersama guru-guru kita, yang sana bersambung dengan guru-gurunya, lalu bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah. Cukup ketika kita taat kepada guru kita, yang taat kepada gurunya itu bersumber langsung kepada taatnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup menjadi satu kesaksian buat kita bahwa duduknya kita ini mungkin 1 jam setengah, 2 jam setengah atau lebih dari itu, ini adalah waktu yang tidak akan kita sesali nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua dari kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Assalamualaikum.